Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul merancang dan mengelola jasa. Perkenalkan, nama saya Deska Syira Rizkyanti dan juga rekan-rekan saya yaitu Dia Kana Aulia dan juga Eka Septiani. Sini ada pengertian jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud atau tidak melibatkan suatu kepemilikan. Produksinya bisa terkait juga bisa tidak terkait pada suatu produksi fisik. Jadi pada dasarnya jasa merupakan suatu aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah, misalnya kenyamanan, kesenangan, dan kesehatan. Selanjutnya ada kategori bauran jasa. Antara lain yaitu 1. Barang berwujud murni. Yang kedua, barang berwujud disertai jasa. Yang ketiga, campuran. Yang keempat, jasa utama. Dan yang terakhir, jasa murni. Selanjutnya ada karakteristik jasa. Intangibility, yaitu beberapa dari produk fisik tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum membeli. Selanjutnya ada inseparability, yaitu biasanya dihasilkan secara bersamaan. Hal ini berlaku bagi barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, didistribusikan melalui banyak penjualan, dan dikonsumsi di kemudian. Yang ketiga ada perusahaan pengambilan langkah mutu 3 variasi, yaitu berinvestasi dalam prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik. Yang kedua, menetapkan standar proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi. Dan yang terakhir, memantau kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada perishability. Jasa tidak dapat disimpan jika permintaan berfluktuasi. Perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit. Selanjutnya ada cara-cara menjalankan strategi pemasaran jasa. Yang pertama ada menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Contohnya, selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan agar menjadi citra baik di lingkungan perusahaan. Yang kedua, mengetahui target marketing konsumen. Contohnya, mengetahui penjualan. Kita fokus pada target pasar, memungkinkan untuk membuat produk lebih cepat dan memasarkan lebih dahulu dari kompetitor. Selanjutnya yang ketiga ada melakukan promosi internet marketing, yaitu setiap perusahaan harus memahami beberapa marketing internet, antara lain analisis data, customer experience marketing, dan sosial digital marketing. Selanjutnya ada memutuskan lokasi secara tepat dan strategis. Contohnya seperti di kerumunan dan pergi ke tempat-tempat yang memungkinkan tempat itu ramai untuk memungkinkan peminat customer dan menarik pengunjung lebih banyak. Yang terakhir, yang kelima, ada menjalankan promosi secara online dan offline. Selain secara online, kita juga bisa mempromosikan secara mulut ke mulut dengan menarik orang random untuk bergabung dan join di perusahaan kita. Strategi-strategi pemasaran untuk perusahaan jasa itu antara lain memperbaiki kualitas layanan dan juga responsif terhadap keluhan pelanggan, serta juga memanfaatkan internet untuk memperbaiki layanan dan juga citra perusahaan. Selain itu, segmentasi pelanggan yang bijaksana juga dapat mampu menjadi strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Selanjutnya adalah pemasaran holistik untuk jasa. Apa sih pemasaran holistik untuk jasa itu? Pemasaran holistik itu adalah pendekatan yang komprehensif dalam mempromosikan produk atau jasa, yang melibatkan penggunaan berbagai strategi pemasaran yang saling terintegrasi. Dalam
Merancang dan mengelola jasa dipercaya terdapat 3 pemasaran holistik untuk jasa. Yang pertama adalah eksternal, menggambarkan pekerjaan untuk mendistribusikan, menyiapkan, menetapkan harga, dan juga mempromosikan jasa kepada pelanggan. Lalu yang kedua adalah internal, yaitu pekerjaan yang menggambarkan untuk melatih dan memotivasi karyawannya untuk melayani pelanggan dengan baik. Yaitu yang terakhir adalah interaktif, yaitu pekerjaan yang menggambarkan kemampuan karyawannya dalam melayani klien. Karena klien tersebut menilai jasa bukan hanya berdasarkan mutu teknisnya, tetapi juga berdasarkan mutu fungsionalnya. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan perilaku peralihan pelanggan. Jadi ketika seorang pelanggan melakukan peralihan dari satu perusahaan jasa ke perusahaan jasa yang lain, atau dari jasa satu ke jasa yang kedua, atau juga dalam produk yang satu atau dua, tersebut didasari oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah kualitas layanan, karena tidak mungkin jika seorang pelanggan merasa puas tentang kualitas layanan tersebut, pelanggan tersebut pindah ke perusahaan jasa yang lain. Lalu yang kedua adalah soal harga. Hal tersebut juga dapat disegmentasikan dalam ekonomi pelanggan atau ekonomi target pasar yang ditargetkan. Lalu yang ketiga adalah persaingan. Tidak jarang perusahaan satu dan perusahaan dua melakukan persaingan dalam segi kualitas. Peralihan pelanggan tersebut juga tidak menutup kemungkinan dengan ketidakpuasan seorang pelanggan terhadap hal-hal faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kelima adalah perubahan kebutuhan. Tidak jarang seorang pelanggan sudah merasa tidak butuh terhadap jasa tertentu, jadi mereka tidak lagi menggunakan jasa tersebut. Lalu yang keenam adalah kemudahan peralihan. Kemudahan peralihan juga dapat difaktorkan terhadap kualitas layanan, ketidakpuasan, dan juga harga. Jadi pelanggan tersebut mudah beralih ke perusahaan yang lebih menawarkan sesuatu yang menjanjikan. Lalu yang ketujuh adalah keterikatan emosi. Keterikatan emosi misalnya dia tidak puas terhadap jasa tersebut, tidak puas terhadap layanan tersebut, maka seorang pelanggan tersebut memutuskan untuk memilih jasa lain. Hal tersebut dapat difaktorkan oleh keterikatan emosi. Mengelola kualitas jasa. Di sini ada harapan pelanggan, di mana harapan pelanggan ini dibentuk berdasarkan pengalaman masa lalu, berita dari mulut ke mulut, dan iklan. Di sini ada 5 kesenjangan yang menyebabkan ketidakberhasilan penyerahan jasa. Yang pertama yaitu kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Di mana persepsi manajemen ini tidak selalu mempunyai anggapan yang benar tentang apa yang diinginkan pelanggan. Misalnya, pengurus rumah sakit mungkin berpikir bahwa pasien menginginkan makanan yang lebih baik, tetapi pasien mungkin lebih memikirkan daya tanggap perawat tersebut. Kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Manajemen mungkin memahami dengan tepat keinginan-keinginan para pelanggan, tetapi tidak menetapkan standar kinerja, seperti contoh pengurus rumah sakit yang mungkin meminta perawat untuk memberikan layanan dengan cepat tanpa menguraikan dengan sangat jelas. Ketiga, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa. Karyawan mungkin kurang terlatih, tidak mau atau tidak mampu untuk mematuhi standar, atau mungkin dihadapkan pada standar yang saling bertentangan, seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. Yang keempat yaitu kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal, di mana harapan-harapan konsumen dipengaruhi pernyataan yang dikeluarkan perwakilan dan iklan perusahaan. Contohnya seperti brosur. Jika brosur rumah sakit memperlihatkan kamar yang indah, tetapi pasien tiba dan menemukan kamar yang tampak kotor maka komunikasi eksternal telah melenceng jauh dari harapan si pelanggan.
Lalu yang kelima yaitu kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan. Yaitu konsumen memiliki persepsi yang keliru tentang mutu jasa tersebut. Dokter mungkin tetap mengunjungi pasien untuk menunjukkan kepeduliannya, tetapi pasien menafsirkan hal ini sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Adapun 5 determinan kualitas jasa. Yang pertama yaitu keandalan, yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang disajikan secara meyakinkan dan akurat. Lalu yang kedua yaitu responsivitas, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Yang ketiga jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinannya. Yang keempat empati, yaitu kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. Yang kelima, benda berwujud, penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, lalu karyawan, dan bahan komunikasi. Lalu ada praktik terbaik manajemen kualitas jasa. Yang pertama yaitu konsep strategis, di mana suatu perusahaan jasa harus peka dan memahami kebutuhan pelanggan sasaran. Perusahaan harus mengembangkan strategi khusus untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Lalu kedua, komitmen manajemen puncak. Manajemen perusahaan tidak hanya memandang kinerja keuangan setiap bulan, tetapi juga mengukur masing-masing bagian berdasarkan kualitas, lalu pelayanan, kebersihannya, dan nilai. Yang ketiga yaitu standar tinggi. Ini penyedia jasa terbaik dalam menetapkan standar kualitas jasa yang tinggi. Misalnya Citibank, di mana Citibank ini mempunyai standar untuk menjawab panggilan telepon dalam 10 detik dan surat pelanggan dalam 2 hari. Yang keempat yaitu teknologi swalayan, di mana interaksi jasa antar manusia digantikan oleh teknologi swalayan. Tidak semua SST atau self-service teknologi ini meningkatkan kualitas jasa. SST dapat membuat transaksi jasa lebih akurat, nyaman, dan lebih cepat. Lalu, SST ini juga dapat mengurangi biaya. Yang kelima, mengawasi sistem. Perusahaan mengaudit kinerja jasanya, baik kinerja mereka sendiri maupun pesaingnya, secara teratur untuk menyelidiki kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. Perusahaan mengumpulkan pengukuran suara pelanggan. Yang keenam, memuaskan keluhan pelanggan. Pelanggan yang keluhannya diselesaikan dengan memuaskan sering menjadi lebih setia kepada perusahaan daripada pelanggan yang tidak pernah dipuaskan. Perusahaan yang mendorong pelanggan yang kecewa untuk menyampaikan keluhan dan juga memberdayakan karyawan memperbaiki keadaan tersebut langsung di tempat, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki pendekatan sistematis untuk mengatasi kegagalan layanan. Dan yang terakhir yaitu memuaskan karyawan dan pelanggan, di mana sikap karyawan yang positif akan mendorong kesetiaan pelanggan yang lebih kuat. Mengelola merek jasa. Yang pertama, mendiferensiasikan jasa. Pemasar dapat mendiferensiasikan penawaran jasa dalam banyak cara, misalnya melalui orang, dan proses menambah nilai. Penawaran dapat mencakup fitur-fitur inovatif. Dua, mengembangkan strategi merek untuk jasa. Yang pertama yaitu memilih elemen merek, di mana ingatan atas merek menjadi penentu keberhasilan penjualan. Pada kasus ini, nama merek yang mudah diingat menjadi sangat penting. Unsur lain seperti logo, lalu simbol, karakter, dan slogan juga mampu membangun kesadaran akan merek dan citra merek. Karena produk fisiknya itu tidak muncul. Lalu fasilitas fisik seperti rancangan lingkungan, lalu tempat
penerimaan tamu, baju seragam, materi bangunan itu menjadi sangat penting. 2. Menetapkan dimensi citra atau image, di mana asosiasi atas organisasi cenderung menjadi asosiasi merek yang sangat penting. Salah satu asosiasi yang sangat penting ialah kredibilitas dan persepsi kepakaran, lalu kemampuan dipercaya dan kepantasan untuk disukai. Yang ketiga, merencanakan strategi penetapan merek, di mana jasa juga harus memikirkan penyusunan merek dan portofolio merek yang memungkinkan positioning dan pembidikan sejumlah segmen pasar yang berbeda-beda. Mengelola jasa yang didukung produk. Pabrik peralatan seperti perkakas kecil, mesin kantor, traktor, mainframes pesawat terbang itu memberikan jasa yang didukung produk. Perusahaan yang membuat produk bagus tetapi memberikan dukungan lokal yang buruk itu sangat tidak unggul. Lalu, mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Di sini, pelanggan memiliki 3 kekhawatiran khusus. Yang pertama, mereka khawatir dengan keandalan dan seringnya kegagalan. Contohnya seorang petani mungkin mentolerir mesin pertanian yang rusak setahun sekali, tetapi bukan 2 atau 3 kali. Lalu yang kedua itu khawatir dengan lamanya kerusakan mesin, karena makin lama mesin rusak, maka makin tinggi juga biayanya. Pelanggan tersebut memperhitungkan keandalan layanan penjual, yaitu kemampuan penjual memperbaiki mesin tersebut dengan cepat, atau setidaknya menyediakan pengganti sementara. Yang ketiga yaitu khawatir dengan biaya sendiri untuk pemeliharaan dan perbaikan. Seperti misalkan berapa biaya pemeliharaan dan perbaikan itu secara berkala. Meningkatkan jasa layanan dukungan pelanggan. Layanan pelanggan atau dukungan pelanggan atau customer service bukan hanya menjadi pelengkap dalam bisnis, tetapi juga menjadi salah satu dari bagian yang penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan layanan atau dukungan pelanggan dengan baik, tentu perusahaan tidak akan memiliki banyak pelanggan yang loyal. Karena semakin senang pelanggan-pelanggan Anda terhadap layanan yang diberikan, maka tingkat kepercayaan dan loyalitasnya akan semakin tumbuh dan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Adapun cara agar meningkatkan jasa layanan dukungan pada pelanggan, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang sering dihadapi oleh pelanggan dan temukan solusinya. Yang kedua yaitu melakukan pemantauan terhadap keluhan para pelanggan. Yang ketiga yaitu memberikan jawaban yang tepat atas semua keluhan dan solusi pelanggan. Jadi, kesimpulan pada materi ini yaitu merancang dan mengelola jasa juga memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berfokus pada pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, merancang layanan yang efektif, mengelola sumber daya dengan baik, dan terus-menerus meningkatkan layanan, dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi tetapi juga melebihi harapan para pelanggan, sehingga menciptakan nilai tambah bagi bisnis. Lalu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan